Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 301 sampai bab 310. Omi berteriak pada 4 adik laki-laki yang tersisa. Keluar. Jika kamu berani mengambil langkah lain, aku akan memotong kaki anjingmu. 4 adik laki-laki Lin Explosion berlari keluar dari villa dengan panik. Kakak laki-laki telah terbang keluar. Beraninya mereka tinggal selama setengah menit lagi. Kakak laki-laki, kamu. Setelah pria keempat itu berlari keluar, mereka melihat bahwa Lin Bursting Tian mencoba menarik tong sampah di atas kepalanya dengan cara berkepala abu-abu. Tunggu apa lagi? Kemarilah dan tarik tong sampahnya. Lin Explosion mengamuk saat dia terbang tepat pada waktunya untuk menceburkan kepalanya ke tempat sampah. Ya, keempat adik laki-laki itu dikerahkan untuk membantu. 1, 2, 3, memetik. 1, 2, 3, memetik. 1, 2, 3, tarik. Kakak, menarik tidak bisa turun. Jika kamu menggunakan kekuatan, itu akan menarik kepalamu. Kamu hanya bisa kembali dan menggunakan pemotong. Ruput dia. Lin meledak dengan api. Dia sangat tertekan. Dia bahkan belum mulai mengikat Omi. Dia dibuang. Kepalanya terjebak terlebih dahulu ke tempat sampah. Bahkan tidak bisa menariknya keluar. Seluruh bagian atas tubuhnya terjebak di tempat sampah untuk pergi. Kakak. Apa sekarang? Apakah kamu masih ingin masuk dan mengikat Don Zixon? Seorang adik laki-laki bertanya. Lin Explode Sky menggigit giginya dan berkata dengan sangat enggan. Mundur dulu. Yang lain, bro. Tapi mobil kami masih di dalam. Kami baru saja masuk dengan mendobrak gerbang besi. Lin meledak dengan kecewa. Kebajikan. Kamu masuk dan keluarkan mobilnya. Pria bernama Virtue sibuk menenangkan kepalanya. Kakak laki-laki. Omi mengatakan bahwa pun siapa yang mengambil langkah lain di dalam, memotong kaki anjingnya. Kakak laki-laki, saya masih memiliki ibu tua di rumah. Anda membiarkan Xiao Jin pergi. Orang yang menelepon, kakak laki-laki, istriku akan melahirkan di malam hari. Kamu membiarkan Xiao Ha masuk. Kakak, SIM saya telah dicabut. Anda membiarkan Xiao mau masuk. Kakak, perutku sakit. Aku ingin pergi ke kamar mandi dulu. Lin meledak suara gemuruh. Anda beberapa sampah. Tempat sampah Anda tidak bisa menarik keluar. Sekarang bahkan mobil tidak berani masuk untuk mengusir. Saya ingin Anda apa yang digunakan. Pada akhirnya, Range Rover yang Lin meledak di langit. Tetap di depan Villa Liu Chenming. Tidak ada yang berani masuk dan pergi. Omi langsung menyitanya dan membawanya ke garasi. Willow Chenming terkejut. Omi, Lin Explosion Tian adalah ahli level 52. Dan kamu mengusirnya. Liona juga memandang Omi dengan tidak percaya. Seberapa kuat Omi? Kenapa rasanya setiap orang kuat mendatanginya dan akhirnya tidak menjadi lawan? Omi tersenyum. Paman Liu, ingat saja. Seluruh kota Linjiang. Saya tidak menaruhnya di mata saya. Itu sudah cukup. Oke, masuk dan makan malam. Lin Explosion kembali ke rumahnya dengan tempat sampah terjebak di kepalanya. Dan keempat pria itu buru-buru mengambil pemotong, yang mengambil tempat sampah itu. Ruput dia, Lin Exploding Tian menghancurkan tempat sampah yang diturunkan ke tanah dengan api. Semakin dia terakumulasi, semakin samar dia. Kakak, apa sekarang? Kekuatan Omi itu tidak selemah yang kami kira. Kamu bahkan tidak cocok untuk level 52. Aku pikir dia setidaknya level 55. Ya, kakak laki-laki. Meskipun dia menuduhmu ke arahmu ketika kamu tidak memperhatikan, faktanya dia bisa menuduhmu juga menunjukkan kekuatannya sendiri. Lin melontarkan Tian sambil menyeret rokoknya dan berkata dengan gigi terkepal. Sialan, Omi. Dia akan menungguku. Xiao Mao. Kamu menelepon Lin Dongfang dan stereotip bahwa janjinya agak tertunda. Dia tidak akan bisa melakukan transplantasi malam ini. Jadi dia akan menunggu beberapa hari lagi. Ya. Kakak laki-laki. Omi makan malam dan tinggal di kamarnya sendirian. Memikirkan cara mengobati Liona. Akhir-akhir ini,
Cara mengobati penyakit dingin telah mengganggu Omi, meskipun Omi tidur setelah kelas. Semua mencoba mencari cara untuk mengobatinya, tetapi selalu tidak ada petunjuk. Malam lain berlalu. Omi hanya bisa menyaksikan waktu berlalu, tanpa daya. Sore berikutnya, di sudut sekolah, Zudan menerima surat kilat. Dan setelah membukanya, di dalamnya ada topeng kulit manusia. Wow, ini benar-benar luar biasa. Terlihat tetap seperti milik Omi. Zudan melihat topeng kulit manusia di tangan dan tersenyum. Tuan muda, cepat angkat dan coba. Bagus. Zudan segera mengenakan topeng kulit manusia. Dan pada saat berikutnya, Omi muncul hidup-hidup di depannya. Wow, Tuan muda. Bahkan saya tidak tahu apakah Anda Zudan atau Omi lagi. Wei kecil, ambil fotoku dan lihat. Bagus. Zudan melihat foto itu. Wajah Omi. Dan tertawa terbahak-bahak. Omi, meskipun keterampilan seni bela dirimu lebih kuat dariku, sayangnya, IQ-mu rendah. Hahaha. Ayo pergi. Aku akan memakai topeng Omi sekarang dan mencoba efeknya. Aku khawatir aku akan bisa Cek Liona dan Simran segera. Wang Xiaowei sibuk berkata, Tuan muda, Anda masih bisa keluar dan memperkosa beberapa orang dan memanggil Omi. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Jangan terlalu ketat denganku. Jangan sampai kamu terlihat memiliki cacat. Ya, saat Zudan berjalan di kampus, semua siswa yang lewat di jalan menyapa Zudan, Tang Sao. Halo, Tang Sao. Segera setelah itu, dia bertemu dengan Zhao Ritian. Zudan ingin naik dan menyapa Zhao Ritian. Tetapi sayangnya, Zhao Ritian melihat Omi mendekat dan mengambil jalan memutar. Zudan mengutuk. Hal yang tidak berharga. Zudan membenci Zhao Ritian. Dan jika dia tidak bisa mengalahkan Omi, bukankah dia akan menggunakan kecerdasannya? Apakah kita harus menggunakan kekuatan? Sore ini, kebetulan kelas olahraga. Dan Simran melihat Omi tidak jauh dan langsung berlari. Su Chen. Simran berteriak. Zudan tertegun. Tidak menyangka akan bertemu Simran begitu cepat. Hati Zudan bahagia. Karena itu kebetulan. Mari kita meminta Simran untuk bertemu dengannya sekarang. Suaner. Zudan memanggil. Alis Simran berkerut dan bertanya. Ada apa dengan suaramu? Serak kecil. Aku masuk angin tadi malam. Kayla. Apa yang kamu lakukan di sini? Zudan bertanya. Meskipun Simran merasa bahwa Omi agak aneh, dia tidak terlalu khawatir saat ini. Mengapa kamu keluar di kelas untuk berjalan-jalan di kelas gym ini? Simran bertanya. Zudan tersenyum. Karena aku merindukanmu. Simran berseru. Zudan tersenyum lagi. Suaner, apakah kamu bebas malam ini? Ya, ada apa? Kata Kai Lili. Oh, malam ini. Ayo tinggal di hotel. Simran terkejut. Begitu langsung. Omi, ada apa denganmu hari ini? Aneh. Kayla, aku hanya menanyakan satu hal. Jika kamu ingin pergi ke kamar hotel bersamaku, Zudan berkata. Omi, apakah ini benar-benar kamu? Kai Lili sedikit skeptis. Omong kosong. Apakah itu akan atau tidak? Langsung. Zudan agak tidak sabar. Ketika Simran melihat bahwa Omi marah, dia menggigit bibirnya dan berkata, jika kamu benar-benar menginginkannya, aku tidak akan pernah menolak. Kamu telah membantuku dengan baik. Tubuhku sudah menjadi milikmu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Berangkat sekarang. Sekarang. Tidak akan terlalu terburu-buru. Lagi pula ini hampir akhir kelas. Ayo makan malam dulu lalu pergi ke hotel. Simran tersipu dan memerintahkannya. Saat kamu mengatur, meskipun Simran agak bingung mengapa Omi sangat berbeda hari ini. Dia tidak terlalu membujuk karena dia sudah menyukai Omi. Ditambah Omi biasa membayar 100.000 operasi untuknya. Dan malam pertamanya adalah milik Omi. Jadi dia tidak berhati-hati. Pergi. Simran berkata. Kalau begitu kamu tunggu aku. Aku akan pergi ke kelas untuk mengambil tugasku. Oke. Aku akan menunggumu di depan sekolah. Kata Jutan. Simran mengangguk malu-malu dan berlari ke gedung sekolah. Ya. Yai bersemangat dari Judan. Hahaha. Aku tidak menyangka kalau Simran yang pelacur. Begitu jorok. Omi dengan santai mengundangnya. Dia bersedia pergi ke sebuah ruangan. Tapi begitulah caraku menerimanya. Omi, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bahwa wanitamu akan segera membiarkanku tidur di dekatnya. Haha.
Zudan berpikir dengan penuh semangat saat dia berjalan ke pintu masuk sekolah dan pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Sahabat karibnya, Zhu Xiaowei, datang dan bertanya, "Tuan muda, bagaimana masalahnya?" Zudan menyorotinya dan berkata, "Minggir dari jalanku. Aku Omi sekarang. Jangan terlalu dekat denganku. Aku sudah berhasil berkencan dengan Simran." Simran kembali ke kelasnya untuk mengambil tasnya. "Jadi ikutlah denganku ke kamarku nanti. Kamu menyingkir dari jalanku." "Ya ya ya ya." Zhu Xiaowei segera mengungkapkannya. Agar tidak merusak keberuntungan tuan muda itu. Simran kembali ke kelasnya. Pikiran kesurupan. Selalu merasa bahwa Omi sedikit berbeda. "Mungkin. Aku terlalu berjanji. Lupakan saja. Aku berhutang budi pada Omi untuk malam pertamaku. Aku tidak akan pernah menolak jika dia menginginkan kamar." Simran mengambil tasnya dan memanggil gurunya untuk mengambil cuti. Lalu dia meninggalkan gedung dan menuju ke pintu masuk sekolah. Hanya saja, Simran gugup. Zudan mengendarai Mercedes-Benz, sedang menunggu di pintu masuk sekolah. Mulut masih menyenandungkan lagu. Kakak duduk di haluan perahu. Saudara laki-laki berjalan di pantai. Rahmat dan cinta. Ayunan tali serat. Pada saat ini, tidak jauh dari pintu masuk sekolah, seorang pria berpakaian hitam dengan walkie-talkie berkata, "Laporan-laporan, Omi muncul." Tidak jauh dari sana, wajah Lin Explosion Sky disilangkan. Dan dengan tangan lambaian, dia berkata, "Pergi." Ya, beberapa anak muda, masing-masing memegang peluncur di tangan mereka. Selama itu ditembakkan pada seseorang, jarum suntik di dalamnya akan secara otomatis memasukkan cairan ke dalam tubuh. Kali ini, aku akan melihat betapa sombongnya Omi. Lin meledak Tian berkata dalam hatinya. Salah satu anak buahnya berkata, "Saudaraku, kami datang dengan persiapan hari ini. Omi tidak dapat melarikan diri dari kami." Lin eksplosif Tian dan beberapa orang lainnya mengendarai Mercedes-Benz itu dengan kecepatan tinggi, dan memang melihat Omi duduk di dalam. Luncurkan, pada saat pertama. Lin eksplosif Sky dan beberapa anak buahnya menembakkan jarum suntik ke arah Omi. Zudan, yang sedang menyenandungkan sebuah lagu, merasa lengan tentakel semut. Dan ketika dia menoleh, dia melihat jarum suntik kecil mencuat dari lengannya, seperti isi ulang ballpoint. "Apa-apaan ini?" Zudan menariknya dan melemparkannya keluar dari mobil. Pada saat itu, Lin Explosion muncul dan mencibir. "Omi, hari ini, aku akan melihat betapa sombongnya kamu." Zudan memandang Lin Exploding Tian bingung dan menonton. "Siapa kamu? Jangan menyela saya atau jangan salahkan saya karena pemahaman kasar." Hahaha. Lin meledak Tian dan beberapa anak buahnya tertawa bahak. Zudan sangat marah. Sibuk berjalan keluar dari mobil. Simran akan segera keluar untuk pergi ke kamar bersamanya. Tidak mengharapkan momen kritis ini. Beberapa masalah pang kecil. Lin meledak Tian tidak ingin membuang waktu. Sebuah perintah, ikat dan tarik pergi. Zudan ingin menyebarkan orang-orang ini. Tetapi, menemukan bahwa dia lemah. Apa yang terjadi? Pada saat berikutnya, Zhu dan diikat dengan 5 bunga dan sebuah fan melaju dan melemparkan Zudan ke dalam fan. "Apa yang kamu lakukan?" Zudan berteriak. Lin Exploded Tian menamparkan wajah Zudan dan mencibir. "Omi, bukankah kamu sombong kemarin? Tunjukkan padaku lagi hari ini." Baru kemudian Zudan mengerti bahwa geng itu mencari balas dendam pada Omi. Zudanton menekankan dan mengutuk. "Aku rumput. Kakak. Omi masih berani memarahimu." Lin berasumsi Tian terengah-engah. Biarkan dia mengutuk. Dia akan terlalu malas untuk mengutuk nanti. Pada saat ini, Zudan melewati jendela fan dan melihat Simran keluar dengan tasnya. Zudan berteriak depresi. "Kenapa? Ini akan segera selesai." Fan telah mulai dan bergerak menjauh dari sekolah menengah Baiyun. Lin meledak Tian mengeluarkan teleponnya dan berseru, "Hei, bersiaplah untuk segera beroperasi." Setelah mengatakan itu, Lin berdiskusi Tian menutup telepon. Dia sudah memberi tahu rumah sakit. Operasi transplantasi dapat dimulai segera setelah dia tiba. Dia tidak menyangka bahwa datang untuk menangkap Omi hari ini akan berjalan begitu lancar. Alis Zudan berkerut saat dia bertanya, "Hei, hei, 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 mengoperasikan apa yang baru saja kamu katakan?" Beberapa pria tertawa terbahak-bahak. "Hei, hei, hei,
Apa yang kamu tertawakan? Jelaskan padaku dengan jelas. Mengoperasikan apa? Lin exploded Tian berkata. Omi, kamu secara alami akan tahu operasi apa yang harus dilakukan ketika kamu sampai di rumah sakit. Xiao Mao, tutup mulutnya sepenuhnya. Jangan biarkan dia mengeluarkan banyak suara. Ya, Zudan masih ingin mengatakan sesuatu. Mulutnya dibungkus dengan lingkaran lakban. Meskipun Zudan tidak memasang suara serak sekarang, sayangnya, Lin Explosion Heaven dan yang lainnya sudah tidak terbiasa dengan Omi. Jadi di mana mereka akan berpikir begitu banyak. Zudan merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan perjuangan mati-matian. Simran berdiri di depan sekolah dengan tas sekolahnya, tidak melihat Omi. Simran mengeluarkan ponselnya dan menelepon Omi. Omi ada di kelasnya. Dan ketika dia melihat Simran menelepon, dia pikir sesuatu telah terjadi dan segera mengambilnya. Halo, Suaner, Omi. Di mana kamu? Tidak melihatmu. Aku di kelas A. Li Suaner terkejut. Bukankah kamu? Katamu. Tunggu aku di depan sekolah. Kapan aku mengatakannya? Alis Don Omi berkerut. Bukankah kamu? Bercanda. Mengatakan itu di dekat stadion. Suaner, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah berada di kelas sepanjang sore. Simran sekarang tiba-tiba menyadari bahwa suara Omi tidak serak lagi. Su Chen, bagaimana dengan suaramu? Ada apa dengan suaraku? Omi bingung. Kepala Suan Li tidak berputar cukup. Tentang apa semua ini? Mavis, di mana kamu? Di depan sekolah. Tunggu aku di sana. Aku akan segera keluar. Beberapa menit kemudian, Omi berlari ke pintu masuk sekolah, di mana Simran berdiri menatap sekolah dengan tas sekolahnya. Suaner, teriak Omi. Simran menatap Omi. Bahkan pakaiannya berbeda. Tezichen, kamu, katakan padaku. Apa yang terjadi? Omi bertanya. Simran berkata, baru saja di kelas olahraga kami. Saya melihat Anda di lapangan olahraga dan menyapa Anda. Dan kemudian Anda bertanya kepada saya. Bertanya pada apa? Tanyakan padaku apakah aku ingin pergi ke kamar bersamamu. Sekarang, kamu telah banyak membantuku sebelumnya dan aku bukan tipe orang yang tahu bagaimana membalas budi. Jadi aku setuju. Saya kembali untuk mengambil tas saya dan Anda menunggu saya di depan sekolah. Tetapi begitu saya berjalan keluar, Anda tidak ada di sini. Dan kemudian saya menelepon Anda. Anda tahu apa yang terjadi setelah itu? Omi menyeka keringat dingin. Suaner, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa mengajakmu ke sebuah ruangan? Ya, bagaimana mungkin kamu bisa mengajakku? Kencan Simran tersenyum pahit. Pada kenyataannya, Simran ingin itu menjadi kenyataan lebih dari apapun. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa itu tidak benar. Sebaliknya ada sedikit rasa kehilangan dalam dirinya. Pada saat ini, Omi melihat tidak jauh dari sana. Seorang pria berjongkok di tanah menangis. Mulutnya masih berteriak Tuan Muda. Omi berjalan dan menemukan bahwa itu adalah pengikut Zudan. Hei, ketika Wang Xiaowei mendongak, dia sibuk berteriak. Tuan Muda, Anda tidak. Tetapi Wang selesai dan diam. Karena dia sudah menemukan bahwa itu adalah Omi yang sebenarnya. Dan segera memutih. Anda memanggil saya Tuan Muda. Apa maksudmu? Itu tidak berarti apa-apa. Ketika Wang Xiaowei mencoba pergi, Omi segera mengangkatnya dan bertanya katakan. Apa artinya? Tidak, sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Jangan salahkan aku karena maksudnya kasar jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Wang Xiaowei menangis. Tuan mudaku, dia sudah ditangkap. Bukan urusanku jika tuan mudamu tertangkap. Mengapa kamu memanggilku tuan muda? Sebenarnya Omi kira-kira sudah menebaknya. Apakah itu nyali babi? Meniruku. Katakan. Baru kemudian Wang Xiaowei dengan jujur menjelaskan dengan jelas. Simran menjadi telapak tangan dan menutup mulut. Menangis. Omi mengusir Zhu Xiaowei. Simran menangis. Aku tidak percaya aku hampir ditipu. Aku sangat bodoh. Dan Simran menamparkan dirinya sendiri dengan keras, membentak. Berpikir hampir ditipu oleh Jutan untuk pergi ke hotel. Suanerli tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Oh, aku tidak percaya aku tidak mengenali itu palsu. Suanerli menamparkan dirinya sendiri lagi. Merasa sangat kasihan pada Omi di dalam. Mavis, ini bukan salahmu. Tidak, aku sangat membenci diriku sendiri. Aku tidak percaya aku dibohongi. Jika Zhu dan tidak tiba-tiba dibawa pergi,
Aku. Suaner Li menamparkan dirinya sendiri lagi. Suaner, jangan seperti itu. Omi melihat Simran telah menamparkan wajahnya merah dan sibuk meraih tangannya. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Suaner Li menangis. Zudan itu. Dia berani meniruku dan berbohong padamu. Aku tidak akan membiarkan lolos untuk ini. Omi dengan marah mengatakan bahwa jika Simran benar-benar tertipu untuk pergi ke hotel, Omi benar-benar akan membunuh Zudan. Simran mempelajari kebenaran dan merasa kasihan pada Omi. Seolah-olah dia berselingkuh. Omi memeluk Suaner Li. Suaner. Zudan tidak memiliki jalannya. Kamu tidak dapat disalahkan karena tidak mengenaliku. Bahkan jika itu Leona. Aku khawatir dia akan tertipu. Siapa yang akan berharap seseorang akan dapat membuat topeng kulit manusia yang serupa? Zudan ini. Terlalu jahat untuk bermain kotor denganku. Mari kita lihat apakah aku akan membiarkan pergi. Simran menyeka air matanya dan berkata, Raja itu. Ada sekelompok orang yang mencoba menangkap Zudan sebagai kamu. Omi menyampaikan. Siapa lagi yang bisa? 9 kali dari 10 itu Lin Explosion. Tapi Zudan ditangkap. Dia pantas mendapatkannya. Saya harap Lin Explosion mengajarkannya pelajaran yang baik untuk saya. Baiklah. Suaner. Jangan menangis. Tapi aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Apa yang tidak bisa dimaafkan? Itu bukan istriku. Kalau tidak, istri saya tidak mengenali suami saya dan tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kami juga tidak bertemu setiap hari. Jadi itu normal bahwa Anda hampir ditipu. Apalagi jika itu Xiang Yun. Kamu pasti akan ditipu. Simran tertawa pahit. Dalam hati berkata, ya, aku bukan istrimu. Aku hanya membodohi diriku sendiri. Ya. Tidak apa-apa. Kalau begitu kamu kembali ke kelas dulu. Aku sudah mengambil cutiku. Aku akan langsung pulang. Kata Li Suaner. Bagus. Omi kembali ke kelas. Simran membawa pulang bas. Sepanjang jalan agak membingungkan. Hampir duduk melintasi stasiun. Sudah siap untuk pergi ke sebuah ruangan. Tetapi itu adalah kecelakaan. Di rumah sakit. Operasi segera dimulai. Dan meskipun perjuangan putus asa Zudan, dia ditarik ke ruang operasi. Lin Dongfang juga pergi ke ruang operasi. Lin Dongfang memandang Omi yang sedang berjuang dan dengan bangga bersenandung. Omi, kamu juga punya hari ini. Ya, aku membiarkanmu memotong darah seumur hidup. Sekarang aku ingin kamu membayarku kembali. Hahaha. Zudan memandang Lin Dongfang dengan mata terbuka lebar. Zudan sepertinya sudah tahu operasi apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Lin Explosion bertanya kepada anak buahnya, apakah mayat wanita itu masuk? Kakak, semuanya sudah siap. Begitu darah kehidupan Omi ditransplantasikan ke Tuan Muda Dongfang. Mari kita transplantasi darah kehidupan mayat wanita itu ke Omi segera dan biarkan Omi menjadi wanita di kehidupan selanjutnya. Lin Explodetian bertanya, mayat wanita itu seharusnya tidak ilegal, kan? Tentu saja tidak. Baru saja meninggal di rumah sakit setengah jam yang lalu. Sekitar 30 tahun. Transplantasi wanita yang sangat muda demi Don, murah untuknya. Bagus. Lin meledak di dalam hatinya. Inilah yang terjadi padanya karena perasaannya. Zudan berada di meja operasi. Berjuang untuk terakhir kalinya. Hati Zudan berteriak. Omi, musuh macam apa yang berpura-pura? Aku belum menyelesaikanmu. Wow. Operasi itu berhasil. Pada pukul 10 malam, Lin Dongfang dan Zudan didorong keluar dari ruang operasi secara terpisah. Mereka berada di bangsal yang berbeda. Lin Dongfang tentu saja berada di bangsal mewah. Zudan berada di bangsal biasa. Paginya berikutnya, Zudan membuka matanya dengan samar. Dia tidak tahu apakah itu dari gas pingsan atau anestesi. Begitu Zudan membuka matanya, suara Wang Xiaowei terdengar dari pendengaran. Nona, kamu sudah bangun. Ketika Zudan melihat, Wang Xiaowei sedang berbaring di tempat tidurnya, dengan air mata masih di wajahnya. Nona, jika kamu merasakan sakit, gigit aku. Wang, Zudan membara dan meraung. Siapa yang kamu panggil Nona? Siapa wanitamu? Oh, Nona. Maaf aku terlambat. Aku baru menemukanmu pagi ini. Dan pada saat aku menemukanmu, kamu sudah berubah menjadi Miss Oh. Wang Xiaowei menangis dengan satu hidung ingus dan satu air mata. Zudan menahan rasa sakit dan menendang Wang Xiaowei sambil meraung.
Coba panggil aku Nona lagi. Nona. Saya, oh. Kamu masih berteriak. Zhu Dan menghancurkan bantal di Wang Xiaowei. Wang Xiaowei menangis. Sedikit, oh. Aku benar-benar tidak bisa mencakup kata tuan muda. Oh. F asteris cek kamu. Zhu Dan mengabaikan rasa sakit dan melompat dari tempat tidur. Menendang Wang Xiaowei dengan keras. Nona. Berhenti memukul. Aku tidak bisa memanggilmu tuan muda. Wuho. Baru kemudian Zhu Dan berhenti. Melihat kain kasa yang melilit bagian bawah tubuhnya dan berteriak. Omi, aku belum menyelesaikanmu. Omi berada di kelas saat ini dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, peretas kecil yang cantik menelepon. Omi segera mengambilnya. Hei, Xiao Meng, ada apa? Omi bertanya. Kak Omi, sekarang giliranku untuk menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Katamu, saudara Omi. Ingat teman pembunuhku, yang bernama Qi Sueyun, orang yang hampir dicakup oleh kepalamu terakhir kali. Ingat, saudara Omi. Bantu saya. Saudara Qi dalam masalah. Bantu saya menyelamatkannya. Apa maksudmu? Sister Qi mengalami kecelakaan ketika dia melakukan misi kali ini. Anda harus pergi dan menyelamatkannya. Saya telah banyak membantu Anda. Anda harus membantu saya sekali juga. Omi tidak ragu-ragu. Xiao Meng telah membantu berkali-kali. Sudah waktunya untuk membantu. Omi menganggukkan kepalanya. Oke. Terima kasih. Kalau begitu cepat dan pergi. Kamu naik pesawat ke Blackwing City. Tapi, saya belum membeli tiket pesawat. Tidak apa-apa. Kirimkan nomor ID Anda. Saya akan mengurusnya untuk Anda. Anda cukup menggesek kartu identitas Anda ketika Anda sampai di bandara. Xiao Meng sama sekali tidak menganggap ini serius. Dia adalah seorang peretas. Untuk selanjutnya dia akan membeli tiket pesawat. Namun, Omi mengerutkan kening lagi. Sepertinya aku tidak punya kartu identitas. Bahkan bukan ide. Kalau begitu kamu bisa meminjam satu. Oke, Omi kartu meminjam identitas Carlos. Lalu memberitahu Liu Chenming dan Liona bahwa ada sesuatu yang muncul untuk pergi keluar kota. Yang berhasil sampai ke bandara dalam keadaan kacau. Omi menunggu lebih dari 1 jam. Lalu mendesis kartu identitas Carlos. Maaf. Ini bukan kamu secara pribadi. Staf bandara menghentikan Omi karena sekilas foto itu menunjukkan bahwa itu bukan Omi sendiri. Meskipun kartu identitas ini memiliki catatan pembelian tiket. Namun, sulit untuk mengalahkan Omi. Dan Omi langsung mengeluarkan jarum perak dan menusuk leher anggota staf. Anggota staf itu segera membiarkan Omi masuk. Matanya tampak terkejut. Tetapi kemudian mendapatkan kembali kecerahan. Apa yang baru saja terjadi tampaknya sedikit kesurupan. Anggota staf itu berkata dalam hatinya, tadi malam tidak tidur nyenyak. Kepala sedikit pusing. Omi naik pesawat. 3 jam kemudian, Omi turun dari pesawat. Hei, Xiao Meng. Aku sudah tiba di Blackwing City. Di mana temanmu dan bagaimana cara menyelamatkannya? Omi memanggil kecantikan hacker kecil itu. Saudara Omi, aku hanya tahu bahwa Sister Qi mengambil misi untuk membunuh seorang pria bernama Bai Ming di Blackwing City. Dan aku kehilangan kontak dengan Sister Qi setelah itu. Siapa Bai Ming? Bai Ming adalah putra dari kekuatan nomor 1 Blackwing City. Master Aula Naga Hitam. Dan menurut informasi, Bai Ming ini adalah level 45. Dengan kemampuan Sister Qi, sniping jarak jauh seharusnya mudah. Saya tidak tahu mengapa gagal. Cari tahu alamat Aula Naga Hitam. Saya akan langsung pergi ke pintu dan menanyakan seseorang. Kata Omi. Saudara Omi. Apakah kamu akan langsung ke pintu? Mau terkejut? Atau apa? Tapi, Aula Naga Hitam adalah kekuatan yang begitu besar. Dengan para ahli di dalamnya. Kamu tidak ingin mati jika kamu memaksa masuk seperti ini. Baiklah. Seberapa tinggi tangan? Xiao Meng tanpa daya memberi Omi alamatnya. Keterampilan Omi tinggi. Dan dia langsung datang ke pintu untuk meminta seseorang. Saat ini, di ruang bawah tanah tertentu di kota, hanya ada satu pintu di ruangan ini. Dan pintu ini mengarah ke bawah dari atas. Di dalam ruang rahasia ini, seorang wanita sedang berbaring di tanah. Dengan senapan sniper di tangannya menunjuk ke pintu ruang rahasia. Dan begitu seseorang masuk, ini akan menjadi yang pertama untuk menembak. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar ruang rahasia.
Knight Hitomi. Jangan melawan secara tidak perlu. Belum terlambat bagimu untuk menyerah. Knight Hitomi bersinar. Aku akan menembak siapa saja yang masuk. Knight Hitomi. Apakah pertanda kamu benar-benar bisa mengancamku? Aku bisa saja melampiaskan gasnya. Atau aku bisa menuangkan air dan menenggelamkanmu. Tapi kenapa aku tidak melakukan itu? Kau tahu. Karena kamu cantik. Dan sayang sekali wanita cantik seperti itu adalah pembunuh. Keluarlah. Aku bisa melupakan fakta bahwa kamu membunuhku. Selama kamu adalah wanitaku. Knight Hitomi tidak mengatakan apa-apa. Mematikan senapan sniper itu. Itu adalah satu-satunya chip penyelamat hidup. Bahkan jika seni bela diri level 80 masuk, itu bisa menembus tubuhnya. Jadi sekarang orang-orang di luar tidak berani masuk dengan gegabah. Jika tidak, dia takut dia sudah selesai. Kegagalan misi ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Tetapi dia tidak menyesalinya karena dia tahu bahwa itu sangat normal bagi seorang pembunuh untuk mati dalam menjalankan misi. Dan dia tidak merasa terikat padanya. Dunia tidak memiliki siapapun dia untuk tinggal bersama. Orang tuanya sudah lama pergi. Dan keluarga acuh tak acuh itu tidak memiliki perasaan yang sama sekali padanya. Meskipun dia berada dalam krisis sekarang, mungkin hidupnya dipertaruhkan. Wajahnya masih tampak sangat datar. Tidak ada rasa takut. Tidak ada ketegangan. Seperti biasa. Di luar ruang rahasia, sekelompok besar ahli di sekitarnya. Dan telah menemukan jalan buntu dengan Knight Hitomi selama setengah hari. Seorang ahli berkata, Tuan Muda Ming, gunakan saja gas beracun. Orang-orang datang untuk membunuhmu. Dan kamu masih sangat mengganggunya. Pria bernama Bai Ming memelototi dan berkata, apa yang kamu tahu? Itu wanita cantik di dalam. Bukan pembunuh biasa. Selain itu, meskipun dia membunuhku, itu bukan niatnya. Dia hanya mengambil misi. Jadi jika kamu ingin menyalahkannya pada hadiah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidakkah kamu tahu, Tuan Muda yang paling aku suka wanita cantik. Jika aku bisa mengubah wanita cantik ini menjadi wanitaku, betapa hebatnya itu. Tapi, Tuan Muda Ming, ini telah menemukan jalan buntu selama setengah hari. Jika Anda membuka pintu ke ruang rahasia dan masuk, dia pasti akan menembak Anda mati. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan karena Anda tidak mau membunuh. Pria bernama Bai Ming menjilat lidahnya dan tersenyum. Aku paling suka wanita yang sulit ditaklukkan ini. Knight Hitomi terbaring tak bergerak di sudut rahasia. Ketika dia berbicara di luar, Knight Hitomi secara alami mendengarnya dengan jelas. Tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Omi naik taksi dan tiba di tempat yang diinginkan. Melihat manor besar itu, Omi tidak bisa menahan nafas. Layak menjadi kekuatan terbesar di Blackwing City. Omi berjalan ke gerbang utama, yang dijaga oleh dua orang. Orang apa? Omi bertanya. Saya mendengar bahwa seseorang datang untuk membunuh Bai Ming. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengetahuinya? Omi tersenyum kecil. Sepertinya itu benar. Omi tidak ingin berbicara omong kosong dan tersenyum. Sekarang di mana pembunuh itu? Ada apa dengan? Omi menggantung salah satu penjaga dan berkata, sekali lagi, di mana pembunuh itu? Jika kamu memberitahuku bahwa dia sudah mati, maka kamu pergi dan dikuburkan bersamanya juga. Tentu saja. Omi mengungkapkannya. Jika pembunuh itu meninggal, Omi hanya akan pulang dan memberitahu Xiaomeng bahwa dia terlambat. Omi tidak akan bisa membunuh para penjaga ini. Lagi pula, pembunuh itu tidak ada hubungannya dengan kentut Omi. Dia hanya membantu Xiaomeng. Pembunuh itu diblokir di ruang bawah tanah Black Dragon Villa. Karena pembunuh itu memiliki senapan sniper. Jadi orang-orang di luar tidak berani masuk. Sepertinya dia masih hidup. Itu bagus untuk diketahui. Omi menurunkan para penjaga. Lalu tersenyum dan berkata, ada tamu yang datang. Apa? Maukah kamu menerimanya? Silakan. Salah satu penjaga mengundang Omi ke aula penerima manor. Sementara penjaga lainnya segera menelepon. Pengurus rumah tangga. Itu buruk. Seseorang datang untuk menjemput pembunuh itu. Omi duduk di aula penerima sementara penjaga itu dengan hormat menyajikan teh. Sekitar 2 menit kemudian, pengurus rumah tangga memimpin 7 atau 8 ahli untuk tiba. Di mana orang gila yang berani bertindak gegabah di sini? Pelayan itu berteriak. Omi tersenyum dan berkata, Tuan-tuan, saya di sini hanya untuk mengusir seseorang.
Dia adalah pembunuh wanita yang datang untuk membunuh Bai Ming. Saya berharap Anda membuatnya mudah baginya. Saya tidak bernegosiasi dengan Anda. Dan saya tidak bermaksud menghancurkan persatuan. Aktif, kepala pelayan memberi perintah. Dan 7 atau 8 ahli mengerumuni. Cangkir teh Omi bergetar. 7 atau 8 tetes teh melayang keluar. Tangan Omi mengipasi. 7 atau 8 tetes udara langsung untuk terbang menuju 7 atau 8 ahli. Bang-bang, setiap tetes air teh seperti peluru. Mengenai 7 atau 8 ahli. 7 ahli terbang keluar dari aula. Pengurus rumah tangga itu bodoh. Ini adalah pertama kalinya melihat orang yang begitu kuat. Omi terus meminum tehnya dan berkata, pergi dan keluarkan orang yang aku inginkan. Kepala pelayan segera berlari keluar dan datang ke pintu ruang bawah tanah. Tuan Muda Ming, itu buruk, kata pramugara itu dengan panik. Apa yang buruk? Tuan Muda Ming, ada seorang ahli yang datang. Dia ada di aula penerima. Mengancam untuk datang dan menjemput pembunuh wanita itu di dalam. Baru saja 8 Vajra Manor kita ditiup keluar dari pintu oleh ahli itu sekaligus. Anda harus pergi Apa? Bai Ming sangat marah. Pergi. Lihatlah. Salah satu anak buahnya berkata. Bagaimana dengan pembunuh di dalam? Segel pintu ke ruang rahasia. Omi minum teh selama beberapa menit dan sekelompok orang masuk. Bai Ming melihat seorang pemuda duduk di aula dan mengangkut menuju Omi dengan amarah yang berapi-api. Siapa kamu? Omi tidak ingin mengatakan apa-apa ketika dia melihat betapa kejamnya orang ini. Jadi dia hanya menghancurkan cangkir teh. Teko itu mengenai dahi Bai Ming. Dan Bai Ming berdarah sejenak. Rumput kamu. Bai Ming sangat marah. Dia setidaknya seorang ahli level 45. Bang, detik berikutnya. Sebelum ada yang bisa melihat bagaimana Omi bergerak, mereka menemukan bahwa Bai Ming tidak bisa bergerak saat kaki Omi menginjak meja kopi. Dan meja kopi berubah menjadi potongan-potongan. Kaki Omi menyentuh kepala Bai Ming. Tuan Muda Ming, beberapa ahli sibuk berteriak keras. Salah satu pengawal tertinggi mengangkat dan berteriak, Tuan Muda, saya di sini untuk menyelamatkan Anda. Omi menyemprotkan seteguk udara. Dan pengawalnya yang untuk menyelamatkan Tuan Muda terkena air liur Omi. Dan tubuhnya terbang mundur. Semua orang tercengang dan membeku di sana karena kehilangan kata-kata. Ahli ini, terlalu tinggi. Bahkan Bai Ming tercengang saat ini. Siapa kamu? Bai Ming bertanya dengan marah. Omi berkata, mengapa bertanya dengan sadar? Saya di sini untuk menjemput pembunuh Anda itu. Saya akan memberi Anda 5 menit. Dalam 5 menit saya tidak melihat siapapun. Yang disebut Tuan Muda Ming di bawah kaki saya. Akan mati. Bai Ming berteriak. Cepat pergi. Keluarkan murid malam. Ya, Tuan Muda Ming. Beberapa pengawal panik dan pergi ke ruang rahasia. Tetapi saat ini, para ahli sejati di Aula Naga Hitam sedang dalam perjalanan ke sini. Ini adalah rumah Tuan Black Dragon Hall. Jadi para ahli sebenarnya secara alami tidak ada di sini. Beberapa pengawal datang keluar ruang rahasia dan berteriak, Knight Hitomi, dengarkan aku. Seseorang akan datang menjemputmu. Dan sekarang Ming Sao kita dikendalikan oleh sisi kehidupan lain. 5 menit tanpa membawamu keluar, kehidupan Ming Sao tidak dijamin. Aku akan membuka pintu ruang rahasia sekarang. Kamu keluar. Pembunuh di dalam. Alis Knight Hitomi berkerut. Dia baru saja mendengar bahwa seseorang akan datang untuk menjemputnya. Tetapi, Knight Hitomi tidak tahu siapa yang akan datang menjemputnya. Detik berikutnya, pintu ke ruang rahasia terbuka. Knight Hitomi segera merilis beberapa kali dan melompat keluar dari pintu rahasia. Namun, begitu dia meninggalkan pintu, sebuah kawat menutupinya. Secara alami, Yutong tidak bisa menggunakan senapan snipernya dan gerakannya terhambat. Jadi dia dengan cepat ditahan oleh sekelompok ahli. Bukan karena dia lemah, tetapi mereka sudah memasang jebakan. Dan para ahli semuanya berada di level 30. Knight Hitomi gemetar di dalam. Aku sudah jatuh cinta padanya. Tidak ada yang datang menjemputku sama sekali. Ayo pergi. Bawa dia ke aula penerima. Segera. Knight Hitomi dibawa ke aula penerima. Bai Ming masih diinjak oleh Omi di atas pecahan meja kopi. Sekarang Bai Ming melihat bahwa Knight Hitomi di bawah. Dia sibuk berteriak. Knight Hitomi di bawah. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Kawat di tubuh Knight Hitomi dilepas oleh beberapa anak buahnya. Knight Hitomi melihat Omi.
Matanya bergetar. Dia tidak menyangka dengan cara apapun, Omi inilah yang datang untuk menyelamatkannya. Mungkinkah benar-benar ada kehendak surga di dunia bawah? Tetapi mantan pertunangannya telah datang untuk menyelamatkannya hari ini. Namun, Knight Hitomi tidak punya waktu untuk memikirkan pemeliharaan apapun saat ini. Matanya terfokus pada Bai Ming, yang diinjak oleh Omi di atas potongan-potongan meja kopi. Knight Hitomi terkejut melihat Bai Ming diinjak tumpukan puing-puing. Bai Ming adalah seorang ahli level 45. Tetapi dia sedang diinjak oleh Omi. Dan itu di rumah Bai Ming dengan setidaknya 20 hingga 30 pengawal di sekitarnya. Dan setengah dari 20 hingga 30 pengawal itu berada di level 30. Ini berarti kekuatan Omi tidak biasa. Omi melihat bahwa pembunuh wanita itu aman dan sehat. Itulah alasan dia melepaskan Bai Ming. Bai Ming memukul. Kepalanya baru saja diinjak puing-puing. Memotong banyak luka. Itu benar-benar panas. Ini ada di rumahnya. Jika ini menyebar, bagaimana lagi dia bisa bercampur? Rumput kamu. Bai Ming tiba-tiba menikam hati Omi dari jarak dekat. Mencoba membunuh dengan serangan diam-diam. Sayangnya, Bai Ming jelas tidak mengerti kekuatan Omi. Bahkan pada jarak sedekat ini, Omi masih memiliki 2 jari yang dijepit di sekitar pisau dalam flash mata. Omi mencibir. Mencoba menuduh dan membunuhku. Ya. Kemudian, di depan mata semua orang, 2 jari Omi diayunkan dan pisaunya patah. Bai Ming tertegun di sana dengan gagang pisau. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan tidak bisa menikamnya dari jarak sedekat itu. Omi berjalan ke Qi Xueyun, melihat ekspresi yang seperti gunung es dan berkata, "Aku menyelamatkanmu. Mengapa kamu tidak memberiku wajah yang lebih bahagia? Baiklah. Kita bisa pergi sekarang." Tepat pada saat ini, lebih dari 30 orang masuk ke pintu. Ketika Qi Xueyun melihatnya, dia berkeringat dingin. Dari 30 orang yang dipaksa masuk ke pintu, setidaknya 20 dari mereka adalah level 50 hingga 60 ahli. 10 atau lebih semuanya adalah ahli level 60 hingga 70. Dan 1, ahli level 70 plus. Ahli level 78 ini adalah ayah Bai Ming. Meskipun wajah Qi Xueyun tidak memiliki ekspresi, dia gemetar saat ini. Sepertinya hari ini dimaksudkan untuk pergi. Ketika Bai Ming melihat bahwa ayahnya telah membawa seluruh ahli Black Dragon Hall, dia sangat gembira dan segera memindahkannya ke depan ayahnya. "Ayah, lihat aku. Pemukulan apa yang telah diberikan padaku," teriak Bai Ming. Omi memandang 30 atau lebih ahli. Itu memang sangat besar. Omi tersenyum. "Tuan-tuan, saya di sini hanya untuk membawa seseorang pergi hari ini. Dapatkah Anda semua memberi jalan untuk membiarkan saya keluar?" Ayah Bai Ming memancarkan dingin. "Keluar? Apakah suhu rumahku adalah pemandian?" Omi tersenyum. "Jangan salah paham. Aku hanya menganggap tempat ini sebagai toilet." Wajah ayah Bai Ming bergetar dan segera memerintahkan kepada 20 atau lebih ahli level 50 plus di belakangnya. "Naik dan hancurkan dia." "Ya." Kepala balai, 20 atau lebih level 50 sesuatu untuk ahli berkerumun. Wajah Qi Xueyun seputih salju. Bahkan salah satunya. Dia dalam bahaya nafas. Belum lagi 20. Omi menarik Qi Xueyun di belakangnya. Kemudian, Omi mengeluarkan segenggam koin sepeser pun dari sakunya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Swosh swosh. Koin-koin itu ditembakkan. Detik berikutnya. Lebih dari 20 ahli level 50-an semuanya terkena koin dan tubuh mereka terbang mundur keluar dari gerbang. Bahkan menghancurkan gerbang. Tiba-tiba, aula yang ramai itu jauh lebih tidak ramai. Qi Xueyun tidak bisa tidak melihat Omi. Merasa luar biasa. Seberapa kuat Omi ini? Apakah ini masih pecundang yang sama seperti dulu? Pecundang yang membuatnya melarikan diri dari pernikahannya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qi Xueyun benar-benar tidak mempercayainya. Omi memandang beberapa orang yang tersisa dan tersenyum. "Sekarang, bisakah kita menyingkir?" Otot-otot di wajah ayah Bai Ming bergetar. "Hall Master, sekarang apa sisa dari 60 ahli tingkat aneh?" sibuk bertanya. Ayah Bai Ming mengungkapkan. "Jangan tertipu oleh triknya. Dia hanya anak nakal. Dia tidak jauh lebih baik. Dia hanya level 60 atau lebih. Aku bisa melakukan hal yang sama. Dan lebih baik darinya. Kalian berkumpul dan merobeknya." "Ya." Selusin ahli level 60 sesuatu berkerumun lagi.
Omi tidak memiliki banyak koin yang tersisa. Jadi dia harus bertemu langsung dengan mereka. Sekitar 5 detik kemudian, memikirkan ahli level 60 plus semuanya jatuh ke tanah sambil berteriak. Omi melihat apa yang terakhir disebut Hallmaster. Hallmaster. Anda satu-satunya yang tersisa sekarang. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, kirimkan saya dengan hormat. Master Aula Naga Hitam melihat ke tanah. Lebih dari penonton kuat yang berteriak. Luar biasa. Dia telah memanggil seluruh ahli Black Dragon Hall di sini ya. Seberapa kuatkah pemuda ini? Jangan bilang dia berlatih keluar dari dunia. Dia tidak percaya. Sial. Biarkan aku mendapatkanmu. Master Aula Naga Hitam berteriak. Dan menghentak di tempat robeknya lempengan marmer di bawah kakinya. Minimal. Master Aula Naga Hitam berteriak. Melompat ke udara dan menguraikan Omi dengan pukulan. Batuk. Omi menyemprotkan seteguk air. Swoosh. Bang. Air liur itu ditembakkan ke dada Master Aula Naga Hitam. Dan dengan bunyi gedebuk, seolah-olah sebuah batu besar telah mengenai dada. Tubuh Master Aula Naga Hitam terbang mundur menuju pintu depan dan menabrak dinding pintu depan. Dan dinding pintu depan bertiup. Dan Master Aula Naga Hitam terbang keluar. Pada saat ini, seluruh tempat teringat. Bahkan menonton ahli level 60 plus yang berteriak di tanah berpikir lupa tentang rasa sakit dari luka-luka mereka. Dan mata mereka terbuka lebar karena tidak percaya ketika mereka melihat dinding yang runtuh. Dan Hallmaster yang terbang keluar. Dalam satu tegukan udara, Omi menyemprot Master Aula level 78. Yang telah pergi keluar. Ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bahkan Kisueyun benar-benar tercengang. Tidak percaya bagaimana Omi bisa begitu kuat di usianya. Di luar, Master Aula Naga Hitam naik. Giginya berceloteh. Omi berbalik dan berkata kepada Kisueyun. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Kamu ingin tinggal di sini untuk tahun baru ah? Kisueyun tetap tanpa ekspresi. Tidak terhibur oleh komentar lucu Omi. Omi juga benar-benar memikirkannya. Di mana wanita seperti ini bisa menemukan pacar. Omi berjalan keluar dan memandang Master Aula Naga Hitam. Jika aku jadi kamu, kirim aku dengan hormat. Mengapa melakukan pemukulan lagi? Master Aula Naga Hitam bersinar. Kamu pasti seorang senior di tingkat pintu luar. Omi tersenyum. Seorang senior. Sebenarnya aku baru level 80. Hahaha. Master Aula Naga Hitam sama sekali tidak percaya bahwa level 80 bisa menyemprotnya dengan seteguk air. Kisueyun juga tidak percaya. Omi pasti telah membuka Vena Renguo dan mencapai tingkat gerbang luar. Atau setidaknya gerbang luar awal. Omi dan Kisueyun, satu demi satu, berjalan keluar dari pintu rumah utama Aula Naga Hitam. Dan semua orang di belakang Aula Naga Hitam memandang. Mata mereka mengirim Omi dan keduanya pergi. Setelah pergi, Kisueyun bertanya, apakah Xiao Meng mengirimmu ke sini? Atau bagaimana konservasinya? Aku tidak punya perasaan padamu. Dan aku agak membuatmu marah karena hampir menabrakku terakhir kali. Kali ini menghitung saya sebagai karena Anda senang. Aku tidak butuh bantuan. Tersenyumlah padaku dan ucapkan terima kasih. Bagaimana kalau 2 untuk harga 1? Terima kasih, Kisueyun berkata. Tetapi tidak tersenyum. Tidakkah kamu hanya akan tersenyum? Tidak ada yang layak untuk ditertawakan. Aku tidak tahu pria apa yang menginginkan seseorang sepertimu. Kamu telah tumbuh begitu cantik untuk apa-apa, kata Omi. Namun, Kisueyun tidak bereaksi sama sekali. Dan dia tidak memiliki ekspresi bahkan ketika Omi berkata begitu. Masih sangat dingin. Omi tidak repot-repot menyia-nyiakan begitu banyak kata padanya. Mengeluarkan teleponnya dan menelepon Xiao Meng. Hei, saudara Omi. Bagaimana kabarmu? Sudah diselamatkan. Tapi untuk disertakan dengan ini, aku telah mengutarakan seluruh Aula Naga Hitam. Terima kasih, saudara Omi. Setelah menutup telepon, Xiao Meng menelepon Kisueyun lagi. Omi mengeluarkan selembar kertas dan menulis resep. Ketika Kisueyun selesai menelepon dan Omi telah selesai menulis resep, Omi menyerahkannya kepada Kisueyun dan berkata, ambil obatnya sendiri. Aku sudah menulis resep untukmu. Kisueyun terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Ayo. Jangan bertanya dengan sadar. Kamu berusia 16 tahun. Kan? Dan kamu belum punya menstruasi. Menstruasi. Anda harus tahu itu tidak normal. Tidak heran Anda selalu meringis. Setiap hari Anda terlihat seperti zombie.
Minum obat saya. Anda akan mulai menstruasi nanti. Menstruasi. Sebulan sekali. Merah. Itu semua cinta. Qi Sueyun pemalu dan marah. Apakah kamu menggodaku? Omi membuntuti. Aku tidak tertarik padamu. Dan aku tidak mencari pacar sepertimu. Aku tidak tertarik menggodamu. Setelah mengatakan itu, Omi melemparkan resep itu padanya dan berbalik untuk pergi. Hei, bagaimana kamu tahu? Setelah Omi mengambil beberapa langkah, Qi Sueyun tiba-tiba bertanya. Karena itu adalah kebenaran. Dia tidak menyangkalnya. Tetapi, hanya saja Xiao Meng pun tidak tahu Omi berkata tanpa berbalik. Aku menyentuh pergelangan tanganmu sebelumnya dan melihat napasmu. Jadi aku tahu. Qi Sueyun. Aku naik pesawat kembali ke kelas. Sampai ketemu nanti. Omi memanggil taksi dan pergi. Omi naik pesawat kembali ke kota Linjiang. Dan ketika dia kembali ke kota Linjiang, kebetulan malam tiba. Dan dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah pada hari dia pergi. Omi berjalan ke villa rumah Liu Chenming. Tempat Liu Chenming sedang menonton TV di ruang tamu. Omi, kamu kembali begitu cepat? Willow Chenming bertanya. Ya, Paman Willow. Apa yang kamu tonton? Omi duduk di ruang tamu. Willow Chenming tersenyum. Ini akhir tahun lagi. Dan Asosiasi Seni Bela Diri Linjiang memilih 10 pemuda luar biasa untuk tahun baru. Omi melihat TV. Dan itu benar-benar berbicara tentang berita ini. Liu Chenming berkata, saya benar-benar iri pada orang-orang kuat yang diberi nama pemuda luar biasa. Masa depan mereka pasti sangat cerah. Omi bertanya, 10 pemuda luar biasa kota Linjiang. Apakah itu luar biasa? Jika itu sangat mengagumkan, Omi harus menyembahnya juga. Liu Chenming tertawa. Omong kosong. Ada batas usia untuk 10 pemuda luar biasa kota Linjiang. Mereka harus berusia di bawah 30 tahun. Setiap tahun, mereka dapat dinilai sebagai salah satu dari 10 pemuda luar biasa setidaknya berada di sekitar level 55. Seperti orang yang diukur tahun lalu. Yang terburuk tertinggi, level 56 tingkat seni bela diri. Anda mengatakan banteng dibandingkan dengan tidak. Omi tertawa. Tentu saja Bulbi itu baik. Willow Chenming tidak mendengar maksudnya mengejek mulut Omi dan berpikir bahwa Omi benar-benar mengaguminya. Willow Chenming juga terkekeh. Itu wajar. Mereka yang bisa menilai 10 pemuda luar biasa. Bagaimana memberi pertanda? Masing-masing dari mereka bukan orang biasa. Omi tiba-tiba tidak tertarik untuk menonton berita. Dan mengira itu seperti banteng. Omi siap untuk beribadah. Hasilnya biarkan dia melihat hal seperti itu. Tetapi juga apa level terendahnya adalah 56. Pergi ke kotoran. Omi atau mandi. Omi kembali ke dalam kamar mandi. Keesokan paginya, Omi sedang bermain game mobile di kelas. Ketika radio sekolah berbunyi. Siswa yang terhormat. Mainkan kabar gembira dari sekolah menengah Baiyun. Guru sekolah menengah Baiyun kami, Ping Pengfei, telah dianugerahi sebagai salah satu dari 10 anak muda kota Linjiang yang luar biasa. Ini bukan hanya kemuliaan Ping Pengfei, tetapi juga kemuliaan sekolah menengah Baiyun kami. Selamat lagi kepada Ping Pengfei. Mari kita semua memberikan tepuk tangan meriah kepada guru Ping Pengfei. Pah. Semua siswa di sekolah yang mendengar pengumuman itu bertepuk tangan. Omi juga mengepalkan tangan. Tetapi tidak ada biaya apapun untuk mengepalkan tangan. Guru matematika yang sedang mengajar di kelas juga meletakkan kapur dan mencengkeram tangan. Dan setelah mengepalkan tangan, dia berseru dengan kagum. Guru Pengfei adalah seekor lembu. Saya sangat iri pada Pengfei. Pada saat ini, seorang siswa di kelas bertanya, Guru Gao, apakah Anda mengenal Tuan Pengfei? Tentu saja kita saling mengenal. Guru Pengfei dan saya memasuki sekolah menengah Baiyun pada tahun yang sama. Betapa perbedaan besar saat ini. Pengfei telah dinobatkan sebagai salah satu dari 10 anak muda yang luar biasa. Sementara saya masih seorang guru kecil. Guru Pengfei baru berusia 28 tahun ini. Ini benar-benar masa depan yang hebat. Guru matematika berkata dengan mata penuh iri. Seluruh kelas diikuti dengan kekaguman. 28 tahun. Kelas 57. Itu benar-benar masa depan yang tak terbatas. Pada saat ini, di bawah gedung sekolah, Liao Jiayuan membawa sekeranjang bunga dengan buah-buahan segar di tangan. Zhao Ritian dan Wu Shaoji mengikuti di belakang Liao Jiayuan. Wu Shaoji berkata, Jiayuan,
Apakah akan buruk bagi Anda untuk membawa kami berdua ke tempat tinggalnya tanpa izin Tuan Ping? Ketika Liao Jiayuan mengangkat kepalanya setinggi-tingginya, dia tersenyum bangga. Jangan khawatir. Hubungan apa yang saya miliki dengan Guru Ping? Liao Jiayuan datang ke sebuah bungalow kecil di belakang sekolah. Bungalow kecil ini secara khusus disetujui oleh sekolah untuk ditinggali oleh Guru Ping Pengfei. Saat ini, Ping Pengfei sedang berlatih seni bela diri di halaman kecil. Memegang tongkat di tangan. Hehehaha, berlatih angin. Liao Jiayuan memuji. Guru Ping, 5 elemen dan 8 tongkat trigram Anda telah meningkat pesat. Ping Pengfei meletakkan tongkat dan tersenyum pada Liao Jiayuan. Baiklah, masuk. Sudah lama sejak Liao Jiayuan datang untuk mencari Guru Ping. Terakhir kali dia terus mencari Guru Ping adalah ketika Liao Jiayuan ingin mengambil bagian dalam operasi untuk menangkap satu kekalahan debu merah. Pada saat itu, Ping Pengfei menyarankan Liao Jiayuan untuk tidak main-main. Dan itu benar. Liao Jiayuan membuat wajahnya bengkak oleh Wan David Red Dash. Guru Ping, selamat telah menjadi puncak dari 10 pemuda yang luar biasa, kata Liao Jiayuan. Ping Pengfei tersenyum. Jiayuan, jangan terlalu sopan. Saudaramu Liao Jiayuan, yang bahkan lebih kuat dariku, telah dinobatkan sebagai yang ke-9 dari 10 pemuda luar biasa. Kapan kamu akan bebas, dipotong dan kering dengan kakakmu Liao Jiayuan? Liao Jiayuan tersenyum. Guru Ping, kakakku akan segera kembali. Alasan mengapa Liao Jiayuan memiliki hubungan yang baik dengan Guru Ping terutama karena Liao Goi. Liao Goi adalah saudara laki-laki Liao Jiayuan. Tetapi Liao Goi jarang berada di kota Linjiang. Dia pergi keluar untuk berbaur di masyarakat. Dan dia tampaknya bergaul dengan baik. Dan tahun ini, dia dinilai sebagai yang ke-9 dari 10 anak muda yang luar biasa. Ping Pengfei bertanya, Jiayuan, bagaimana kabarmu dan Omi sekarang? Liao Jiayuan berkata, Guru Ping, jangan sebutkan dia saya. Aku akui. Aku tidak bisa bermain dengannya sekarang. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa bermain bersamanya sepanjang waktu. Ketika kakak memintaku kembali, aku pasti akan kakakku untuk mendidik Omi. Kakakku harus kembali malam ini. Ping Pengfei tertawa. Orang itu Omi. Kekuatan bela dirinya seharusnya mencapai level 35. Meskipun saya juga tidak menyukai orang seperti ini, saya harus mengaguminya. Orang ini memang memiliki bakat bela diri. Mungkin dalam 5 tahun, 10 anak muda kota Linjiang yang luar biasa akan memilikinya. Liao Jiayuan sangat tidak senang di dalam. Saat ini, di rumah sakit, Zudan sedang berbaring di kasur rumah sakit. Matanya kusam. Dia adalah pria yang baik. Dan sekarang dia telah berubah menjadi seorang wanita. Pada saat ini, sahabat karibnya Wang Xiaowei datang dari luar dengan sekotak nasi. Wang Xiaowei membuka kotak makan siang. Di dalamnya ada sup. Wang Xiaowei mengambil sesendok sup dan berkata, aku akan memberi makan, hati-hati panas. Zudan tidak menolak. Dia hanya bisa mengandalkan Zhu Xiaowei untuk melayaninya sekarang. Di sini. Minumlah. Ya, itu saja. 1 gigitan lagi. Ya, itu bagus. Pada saat ini, Zudan tiba-tiba merasa bahwa posisi Wang Xiaowei untuk memberi makan agak ambigu. Dan mata dan tindakan Wang Xiaowei agak aneh. Nada kebaikan Wang Xiaowei terhadapnya agak terlalu berlebihan. Seolah-olah dia memperlakukan seorang gadis. 1 gigitan lagi. Zudan bertanya. Wei kecil. Terima kasih telah merawatku dengan baik selama masa sulitku. Ini semua karenakulah. Wang Xiaowei dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Sedikit wajahnya pemalu. Semakin Zudan tampak semakin bingung. Di antara dua pria dewasa, Wang Xiaowei yang baik malu-malu apa? Di sini. Makanlah lagi. Wang Xiaowei menuangkan mata ke arah Zudan dan mengambil sesendok sup lagi dan menyerahkannya ke mulut Zudan. Zudan berkata, tunggu sebentar. Wei kecil, bukankah kamu terlalu baik padaku? Apakah Anda sampai pada sesuatu? Mencoba mengeluarkan uang dariku. Wang Xiaowei menundukkan kepalanya. Memunculkannya penuh ambiguitas satu marah. Jangan ajukan begitu banyak pertanyaan dulu. Zudan menekan. Katakan padaku dengan jujur. Kenapa kamu begitu lembut denganku? Wang Xiaowei tiba-tiba memegang tangan Zudan dan berkata, Tuan muda, izinkan saya menjaga Anda selama sisa hidup Anda. Sungguh,
Saya tidak akan keberatan. Jangan khawatir, saya akan baik kepada Anda. Cek Anda. Anda sialan memukul ide saya. Zudan terbakar. Akhirnya dia menemukan jawabannya. Tidak heran Wang Xiaowei menutupinya dengan ambiguitas di matanya. Dia benar-benar memukulnya. Zudan melompat dengan marah dan menendang Zhu Xiaowei dengan keras. Tuan muda, jangan berkelahi. Saya benar-benar bersungguh-sungguh. Coba katakan itu lagi. Zudan berteriak marah. Saat ini, api di dalamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan muda, jangan berkelahi. Anda tidak akan dapat menemukan pacar lain selain saya. Ah, Puff. Zudan mengalirkan darah dengan marah. Pada saat ini, di bangsal kelas atas rumah sakit ini, Lin Dongfang bersiul. Ketika panggilan datang dari Lin Burstingtian. Hei, Paman, Timur. Bagaimana pemulihannya sekarang? Terima kasih Paman karena telah membantu saya mentransplantasikan darah kehidupan Omi. Dokter baru saja mengganti kain kasa. Pemulihannya ideal. Hanya sedikit lebih kecil. Lin sambil tertawa terbahak-bahak. Lebih kecil lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan Omi padanya? Setelah operasi, lempar saja dia ke bangsal normal. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Berubah menjadi wanita. Lin Dongfang dipenuhi gigi dan berkata dalam hatinya, Omi, tunggu saja aku. Suatu hari aku akan menanyakanmu dengan paksa. Di bangsal umum, setelah muntah darah, Zudan memasukkannya ke gigi dan berkata, ini semua karena Omi aku seperti ini. Zudan segera mengganti pakaiannya sendiri dan berjalan keluar dari bangsal. Tuan muda, mau kemana? Pantatmu belum sepenuhnya pulih. Sembuhkan kamu. Aku akan keluar untuk membunuh sekarang. Omi membuatku sangat kesakitan. Aku akan keluar untuk membunuh puluhan orang dengan penampilan Omi. Dan semua menjadi tiruan milik Omi. Zudan keluar ke jalan. Dengan kekuatannya. Meskipun dia menjalani operasi. Masih mudah untuk membunuh puluhan orang biasa. Zudan yang tidak rasional akan mulai membunuh ketika dia tiba-tiba melihat seorang kenalannya, Samira. Samira tidak pergi ke sekolah hari ini. Hei, bukankah itu Omi? Samira berjalan ke arah Omi dan tersenyum genit. Zudan tidak mengatakan apa-apa. Matanya menatap Samira. Omi, apa yang kamu lakukan di jalan tanpa kelas? Samira bertanya, sambil tertawa pahit. Zudan berkata, Samira, tahukah kamu bahwa aku benar-benar ingin membunuhmu di siang hari? Tapi sayangnya. Jantung Samira berdebar dan mencibir. Omi, aku tidak mengira kamu serius di permukaan tapi begitu genit di tulangmu. Memikirkan kamu sedikit berbeda dari pria lain. Tapi aku tidak mengira itu sama. Zudan membenci Omi. Tentu saja. Dia tidak akan berbicara dengan indah untuk Omi. Melihat Samira berkata begitu. Segera menggandakan Omi hitam. Berkata, aku serius. Tetapi hanya berpura-pura di depanmu. Kamu pikir aku benar-benar serius? Pada kenyataannya, aku ingin tidur dengan semua bunga sekolah. Terutama kamu. Aku benar-benar ingin tidur muah. Hahaha. Omi, kamu akhirnya menunjukkan wajah aslimu. Samira berkata dengan sangat jelek. Ya, aku orang yang sangat terangsang di dalam. Samira, biarkan aku memuaskanmu. Samira menyeringai. Omi, awalnya aku masih cukup ingin tahu tentang Anda. Dan cukup mengagumi seorang pria yang tidak berpura-pura cantik. Tetapi sekarang, hanya ada pelanggaran terhadap kemunafikan Anda. Anda berpura-pura benar-benar seperti. Ngomong-ngomong, KTT perusahaan terakhir. Anda mengatakan saya adalah jamur hitam apa? Pada kenyataannya, saya dapat memberi tahu Anda. Wanita ini masih perawan. Tidak terlalu ingin mendapatkan saya. Hahaha, pikiran Zudan kesal. Bagaimana lagi dia akan tiba sekarang karena dia telah menjadi seorang wanita. Zudan hendak berbicara lagi ketika Samira melontarkan sambil menjilat dan bertanya, Omi, apakah aku cantik? Meskipun Jutan ditransplantasikan sebagai wanita di sana, pikirannya masih laki-laki. Dan dia langsung terpesona. Cantik, sangat cantik, Zudan berkata dengan mata bingung. Samira kaget. Kali ini dia benar-benar memikat Omi. Apakah karena skill menawannya sudah meningkat? Atau karena mengungkapkan wajah asli kemunafikan Omi? Don Omi, aku sangat cantik. Maukah kamu menjadi budakmu yang rela? Samira bertanya. Bersedia? Zudan menganggukkan kepalanya.
Samira dalam hati berkata, Omi, saya pikir Anda sangat kuat. Tetapi itu tidak lebih dari itu. Saya sedikit menyesal telah memikat Anda untuk menandatangani kontrak penjualan jiwa keluarga saya. Tetapi sekarang Anda adalah seorang munafik. Saya tidak memiliki penyesalan lagi untuk Anda. Hanya ciuman. Jadi izinkan Anda menandatangani kontrak penjualan jiwa keluarga saya. Namun, sekarang saya punya sesuatu untuk dilakukan. Saya akan menemukanmu lagi malam ini dan mengubahmu menjadi budakku. Samira pergi. Dan Zudan kembali sadar. Bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Wang Xiaowei menyusulnya. Tuan muda, Anda tidak benar-benar akan membunuh siapapun, bukan? Omong kosong. Aku akan membunuh puluhan dari dia dan menyalahkan Omi. Saat itu, seorang pedagang yang menjual tahu bau di jalan sambil berteriak sambil mengemudikan kiosnya. Tahu bau Li, tahu bau. Saat dia melewati Zudan, penjual bertanya kepada Zudan, Nona, apakah Anda ingin tahu bau? Tahu bau keluargaku enak le. Zudan terbakar. Siapa F asterisk yang kamu panggil Nona? Siapa wanita itu? Penjual melihat Zudan tidak membeli. Mendorong kios itu pergi. Dan bertanya, lihat-lihat untuk dijual. Belum seorang wanita. Kemarahan Zudan kepada Wang Wei kecil. Apakah Anda percaya bahwa saya akan menjadi orang pertama yang membunuh penjual tahu bau? Nona, ayolah. Lukamu belum sembuh. Aku akan membunuh seseorang hari ini tidak peduli apa. Dan penjual tahu bau mati ini adalah yang pertama. Zudan mengeluarkan pisaunya dan berjalan untuk menggorok leher penjual tahu bau itu. Namun, penjual tahu bau segera mengambil penggorengan tahu bau dan memercikannya ke Zudan, yang berteriak kesakitan karena minyak yang terciprat dan menodai topeng kulit manusia Omi di wajahnya. Di malam hari, sekitar jam 9. Telepon Omi berdering. Omi melihatnya. Itu adalah panggilan yang aneh. Omi menutup telepon. Tidak menjawab panggilan yang tidak dikenalnya. Pada saat ini, di luar Villa Liu Chenming, Samira mengendarai mobil yang diparkir di luar. Aneh. Kenapa Omi tidak menjawab telepon? Samira bingung. Lalu memutar telepon Omi lagi. Nomor telepon ini adalah sesuatu yang sulit diketahui Samira. Seharusnya tidak ada kesalahan. Omi dan melihatnya adalah panggilan aneh itu lagi. Baru kemudian Omi mengangkat dan bertanya, siapa itu? Apakah itu aku? Kata Sangguan Zuo. Omi bahkan tidak berpikir bahwa Sangguan Zuo akan mampir. Jadi dia tidak mendengar suara itu. Siapa kamu? Alis Omi berkerut. Aku Zuo. Samira tersenyum genit. Lembut apa lembut? Tidak tahu. Nomor yang salah. Omi menutup telepon. Samira berkata dalam hatinya. Tidak ada alasan. Ketika saya bertemu Omi di jalan pada siang hari, saya sudah takjub. Hanya logis bahwa dia akan dapat menghipnotis dirinya sendiri dengan suara saya saat ini. Sepertinya teknik menawanku belum mencapai titik di mana aku bisa menghipnotis Omi hanya melalui suaraku. Sama baik. Lalu berkumpul keluar dan pasti menghipnotisnya secara langsung. Samira menelepon lagi. Omi melihat panggilan telepon yang tidak dikenal itu lagi. Ragu-ragu mengambil. Dan bertanya, jika kamu melecehkanku lagi, aku tidak akan sopan padamu. Samira berkata, kamu datang ke pintu depan. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Omi melompat turun dari kamar dan terbang keluar dari pintu depan villa. Sekilas Omi melihat Samira. Dan ada mobil yang diparkir di kejauhan. Ini kamu. Kenapa kamu mencariku? Omi menjawab pertanyaan itu. Samira berjalan ke arah Omi dan terkikik. Omi memandang Samira dengan bingung. Apa yang dia coba lakukan? Sangguan Zuo mengucapkan mantra menawan pada Omi dan tersenyum. Omi, apakah aku cantik? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Garis hitam muncul di dahi Omi. Dan tanpa mengucapkan kata pun, dia menamparnya dan berkata dengan marah. Cantiklah rambut ayammu ah. Tidak tidur di tengah malam. Datang ke pintuku dan tanyakan kepadaku apakah aku cantik. Punya kamu penyakit ah kamu. Ah, Samira tertegun di sana. Agak tidak bisa dipercaya. Dalam hati berkata, tidak ada alasan ah. Pada siang hari saya benar-benar bingung Omi. Mengapa tiba-tiba malam tidak berhasil? Apa yang terjadi di sini? Itu benar. Saya mengeluarkan kekuatan mental penuh saya di siang hari. Dan sekarang saya tidak mengerahkan kekuatan penuh saya karena saya membingungkannya sekali nanti.
Sepertinya Omi ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Saya tidak akan bisa menangkapnya sama sekali jika saya tidak kuat penuhku. Samira menyentuh wajahnya. Ditampar oleh Omi. Itu benar-benar menyakitkan. Ini bahkan memukul seorang wanita. Ketika dia bingung, dia pasti akan membiarkan memukul dirinya sendiri. Samira segera menegakkan rambutnya. Datang lagi. Mengeluarkan semua energi mentalnya. Memancarkan pesona yang sangat melelahkan. Omi, apakah aku cantik? Samira berjalan ke arah Omi. Matanya menatap Omi. Pesona tak berujung yang tadi dukung muncul dari tubuhnya. Alis Omi berkerut. Apakah ada yang salah dengan Samira ini? Saya hanya bertanya kepadanya sekali. Menamparnya. Dan sekarang saya bertanya lagi. Samira mengerutkan kening di wajah Omi dan bertanya sekali lagi. Chen, apakah aku cantik? Jangan repot-repot memukulnya sekarang. Untuk melihat apa yang dia lakukan. Cantik. Sangat cantik. Sangat cantik sehingga aku ingin memperkosamu. Kata Omi dengan nada mengejek. Samira senang. Dan memang, mengeluarkan semua energi mentalnya dan membingungkan Omi sekaligus. Apakah kamu benar-benar ingin memperkosaku? Lebih nyata dari mutiara. Kata Don Omi. Kalau begitu ayo pergi ke rumahku. Samira berbohong. Dan ketika dia tiba di rumahnya, dia bisa memulai proses penandatanganan kontrak penjualan jiwa. Namun, Omi berkata, kurasa itu tidak perlu. Ayo kita lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, Omi menamparkan tangan di dada Samira. Dan pakaian di tubuh Samira tiba-tiba berubah menjadi potongan-potongan dan terbang ke segala arah. Ah! Samira berteriak. Dan dalam sekejap mata, dia telanjang di sekujur tubuh. Samira segera menutupi dadanya dengan tangannya sebelum membungkuk sehingga pantatnya tidak terlihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Samira berkata dengan tidak percaya. Omi terengah-engah. Apakah kamu tidak ingin aku memperkosamu? Mengapa kamu masih menutupinya begitu erat? Biarkan aku melakukannya. Samira mengamuk. Omi, kamu bahkan tidak tersihir olehku. Kamu berpura-pura. Omi dengan jijik berkata. Dengan pesonamu yang lebih ringan dari bulu ayam, kamu masih ingin menyihirku. Yang mana di antara matamu yang melihat bahwa aku disihir olehmu? Anda bahkan tidak tahu apakah Anda tersihir atau tidak. Jadi berhentilah mempelajari pesona ini saat Anda berada di depan dan pergi bertani. Itu tidak mungkin. Kamu jelas-jelas tersihir olehku di siang hari. Itu sama sekali tidak mungkin, Samira berkata. Tengah hari, kamu sakit. Aku belum keluar di sekolah sejak tengah hari. Ah, kamu bertemu denganku di jalan pada siang hari, bukan? Hahaha, Omi tertawa bahak. Omi sudah membayangkan bahwa itu pasti Zudan. Bajingan ini. Bahkan berani menirukan Omi. Omi sepertinya benar-benar harus pergi dan menyelesaikan skor dengan Zudan besok. Tapi saat ini, Omi tidak repot-repot menjelaskan kepada Samira. Pada saat itu, Liona keluar dan menatap Samira yang telanjang. Dan Omi. Liona agak sedih dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Omi berkata, Samira datang padaku di tengah malam dan ingin mengajakku naik mobil. Haruskah aku bilang ya? Ah, tubuh Liona bergetar. Samira mengamuk. Omi, kamu kurang menghina kepolosanku. Tidak bersalah. Aku tidak setuju untuk pergi bersamamu ke kejutan mobil. Jadi kamu menghancurkan pakaianmu dengan kekuatan internal. Ini masih polos ah. Jika kamu sangat menginginkannya, ayolah, aku akan memenuhimu. Omi tampak seperti akan berjalan mendekat. Liona sibuk sambil berteriak. Berhenti. Liona memandang Samira. Telanjang di malam hari. Tubuhnya sangat lembut. Dan lekuk tubuhnya membuat orang terbakar. Liona berkata, Samira, kamu setidaknya salah satu dari 4 bunga utama SMA Baiyun. Kamu ingin penampilan. Kamu menginginkan sosok. Mengapa kamu memperlakukan dirimu sendiri seperti ini? Menelanjangi telanjang untuk merayu pengawalku. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak percaya itu benar. Samira terbakar. Kamu haus darah. Siapa yang tertarik pada perlindunganmu? Aku poh. Tapi kamu benar-benar telanjang sekarang. Dan aku percaya Omi. Dia biasanya tidak berbohong padaku. Omi sangat baik sekarang. Saya dapat memahami bahwa Anda menyukainya. Tetapi bagi Anda untuk menggunakan taktik yang tidak sedap dipandang untuk merayunya adalah berpura-pura. Anda bisa mengejarnya secara terbuka.
Mengapa Anda ingin telanjang di tengah malam untuk merayunya? Kata Liona. Sang Guanzuo berkata dengan marah. Aku menyukainya. Jangan membuatku jijik. Wanita ini sudah memiliki anak laki-laki yang aku suka. Pria yang aku suka sudah belajar di Akademi Seni Bela Diri. Apa itu Omi? Di depan pria yang aku suka, satu jari sudah cukup untuk merawat semut bawah. Liona berkata, lupakan saja. Kita semua wanita. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku akan memberikan langkah ini. Setelah mengatakan itu, Liona melepas mantel yang dia kenakan dan melemparkannya ke Samira. Lalu berkata kepada Omi, ayo kembali. Kamu tidak tertipu oleh kecantikan hari ini. Aku benar-benar tidak salah tentangmu. Omi tersenyum tanpa berkata-kata. Samira mengambil mantel Liona dan tidak menyukainya lagi. Jadi dia dengan cepat memakainya dan berlari ke mobilnya dengan kepala abu-abu dan pergi. Omi telah mempermalukannya malam ini. Dia bersumpah untuk menyihir Omi dan kemudian menandatangani kontrak penjualan jiwa keluarga. Pada saat ini, di rumah Liao Jiayuan, saudara laki-laki Liao Jiayuan, Liao Jiawei, telah kembali. Guru Ping Pengfei dari sekolah menengah Baiyun mendengar bahwa Liao Jiawei sudah kembali dan segera datang ke rumah Liao Jiayuan untuk menyusulnya. Peng Fei, lanjutkan. Keduanya bertemu untuk berpelukan. Masuk dan duduk. Peng Fei, masih bekerja sebagai guru di sekolah menengah Baiyun ah. Dengan kekuatanmu sebagai guru terlalu boros. Saya tidak berada di dalamnya demi uang. Saya ingin lingkungan yang tenang bagi saya untuk berlatih seni bela diri. Ping Peng Fei dan Liao Gaiyuan berbicara dengan gembira. Liao Gaiyuan datang dan menuangkan teh untuk Ping Peng Fei. Lalu duduk di samping juga. Liao Jiayuan berkata, kenalkan, sekarang kamu kembali. Apakah kamu bebas besok? Ada apa? Situs web pertama M. Bersih. Maaf. Bantu aku pergi ke sekolah besok untuk memberi seseorang pelajaran. Liao Jiayuan mengatakan bahwa jika saudaranya bergerak, Omi tidak tahu seberapa buruknya. Orang apa? Jiayuan. Saya adalah aula 10 pemuda luar biasa. Biarkan saya pergi ke sekolah dan memukuli seseorang. Ini menyebar. Citra saya hancur. Liao Jiayuan agak tidak mau. Liao Jiayuan berkata, saudaraku, jika itu orang biasa, tentu saja aku tidak akan mengganggumu. Tapi orang itu aku benar-benar tidak bisa bermain dengannya. Namanya Omi. Dia yang terkuat di sekolah menengah Baiyun saat ini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada guru Ping. Liao Goi memandang Ping Peng Fei. Ping Peng Fei tersenyum. Omi itu memang cukup kuat. Dalam 5 tahun lagi, dia mungkin akan menjadi salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Mengatakan, Gogo, kamu sengaja pergi ke sekolah untuk memukuli seseorang. Itu menodai reputasimu sebagai 10 pemuda luar biasa. Lalu aku akan membantu menemukan Omi dan berbicara di dekatnya. Liao Gogo tersenyum. Peng Fei, itu akan sangat baik untukmu. Sama-sama. Jadi aku tidak akan mengganggumu untuk saat ini. Kalian istirahat dan aku akan kembali. 88. Ping Peng Fei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Keesokan harinya, pukul 8.30 pagi, seorang siswa senior datang ke kelas 32. Omi, Guru Ping sedang mencarimu dan memintamu untuk pergi ke kantornya, kata siswa itu. Tuan Ping yang mana? Omi bertanya. Guru Ping yang mengajar tahun pertama sekolah menengah. Omi berasumsi. Dia tidak melihat atau mengenalnya sama sekali. Apa yang bisa dia inginkan bersamanya? Tidak mengenalnya. Jangan pergi, Omi berkata. Cuacanya sangat dingin. Omi tidak repot-repot keluar untuk meniup. Meskipun dengan kekuatan internalnya dingin ini sama sekali tidak takut. Bahkan Anda berani mengatakan Anda tidak mengenal guru kami Ping. Kemarin kepala sekolah stasiun radio bahkan secara pribadi menyiarkan bahwa guru kami Ping memenangkan 10 anak muda yang luar biasa. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenal Tuan Ping? Siswa tahun pertama itu berkata, melihat bahwa sikap Omi terhadap guru Ping agak mencekam. Jadi dia menjadi sedikit lebih keras. Jika kamu tidak mengenalku, kamu tidak mengenalku. Kamu bisa datang ke kelas jika kamu punya sesuatu. Baiklah, kamu bisa pergi. Jangan salahkan aku karena mengirimkan pesan kasar kepadamu jika kamu tidak pergi. Siswa senior itu bersinar dan pergi dengan panik. Pada saat ini, Ping Peng Fei selesai mengajar kelas dan kembali ke bungalownya di belakang bukit.
Siswa yang baru saja dikirim untuk memanggil Omi berlari masuk dan berteriak. Guru Ping. Ping Pengfei bertanya. Di mana Omi? Guru Ping. Omi berkata bahwa dia tidak mengenalmu dan tidak akan datang. Apalagi, dia juga mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, cari dia. Ping Pengfei sedikit kesal. Tapi ini Omi sedikit terlalu mencengkeram. Dia setidaknya seorang guru. Dan dia baru saja dinobatkan sebagai salah satu dari 10 pemuda berprestasi. Bahkan di dalam kota Linjiang, orang-orang akan menyambutnya dengan hormat jika mereka mengenalinya. Setelah semua, 10 pemuda luar biasa itu adalah hal yang mulia. Tapi dia, Omi sebenarnya sangat tidak menghormatinya. Guru Ping, apa yang harus kita lakukan jika Omi tidak datang? Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah 10 pemuda luar biasa? Omi hanyalah anak muda jahat pertama dari sekolah menengah Baiyun. Apakah dia berpikir bahwa itu anak muda jahat pertama lebih baik dari 10 pemuda luar biasa Anda? Kata siswa senior itu. Ping Pengfei awalnya tidak ingin berbaur dengan siswa seperti Omi. Jadi dia bahkan tidak repot-repot mengingat betapa sombongnya Omi dulu di sekolah. Dan dia bahkan belum pergi untuk melihat Omi berduel dengan siapapun dia dulu. Namun, kali ini, Omi sangat tidak menghormatinya. Membuatnya merasa tidak enak. Ping Pengfei mengeluarkan selembar kertas dan menulis di atasnya. Omi, datanglah padaku. Ping Pengfei. Ping Pengfei melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu. Diperintahkan, berikan surat ini dariku kepada Omi. Ah, Guru Ping, apakah ini berguna? Siswa itu bingung. Ini suratku sendiri. Kurasa Don tidak harus mengeluh seperti itu. Silakan. Ya, Omi duduk di kelas. Dan segera setelah itu, siswa baru saja kembali. Omi, alis Omi berkerut. Sedikit kesal. Dan bertanya, kenapa kamu lagi? Ada apa? Mahasiswa baru itu menyerahkan surat tanda tangan Ping Pengfei kepada Omi dan berkata, surat tanda tangan Tuan Ping. Omi sedikit tidak sabar untuk membuka surat tanda tangan Ping Pengfei. Omi, datanglah ke tempatku. Ping Pengfei. Hati Omi bersenandung. Barang ayam macam apa? Biarkan aku pergi ah. Siswa tahun pertama itu berkata, Omi, bisakah kita pergi ke Tuan Ping sekarang? Ini adalah surat tanda tangannya. Saya tidak percaya bahwa Anda masih begitu meremehkan Guru Ping meskipun surat tanda tangannya telah datang. Meskipun Anda adalah pemuda jahat nomor 1. Guru Ping adalah salah satu dari 10 pemuda luar biasa. Jauh lebih mulia dari Anda. Omi berkata, tidak pergi. Omi melihat surat tanda tangan. Burung ini. Jika Anda tidak memberikan sesuatu yang istimewa, saya khawatir dia masih akan mengganggu tanpa henti. Jadi, Omi batuk 2 kali. Omi melontarkan seteguk ludah di surat tanda tangan. Lalu melipatnya dan menyerahkannya kepada siswa tahun pertama itu. Berkata, berikan itu sebelum ludah mengering. Dia harus tahu apa artinya ketika dia melihat ludahku. Jangan menggangguku lagi. Semuanya tidak lebih dari 3. Aku tidak memiliki banyak kesabaran. Kamu, siswa baru itu tidak percaya. Sangat kesal karena Omi sangat beruban. Dan segera mengambil surat tanda tangan dan berlari ke gedung sekolah untuk mengirimkannya kepada Tuan Ho Sanping. Tanpa berlari beberapa langkah, dia bertemu dengan Liao Jiayuan dan Wu Shaojie. Untuk apa? Kamu bahkan tidak menyapa Ben Swordsman ketika kamu bertemu dengannya. Apakah dia memperkuat dia Omi? Liao Jiayuan menghentikan siswa baru, yang mulai sedikit mengeluh karena saudaranya Liao Jiayuan kembali. Liao, maaf bertemu denganmu. Liao, apa yang kamu pegang di tanganmu? Liao Jiayuan bertanya. Surat pribadi Guru Ping, Tuan Ping Pengfei. Ya, Ping Pengfei menyuruhku memberikannya kepada Omi untuk pergi ke tempatnya. Sayangnya, Omi tidak memberikan wajah. Jadi Guru Ping menulis surat pribadi. Tetapi Omi tidak hanya tidak pergi, tetapi juga meludahi surat itu, memintaku untuk mengembalikannya ke Guru Ping. Liao Jiayuan membuka selembar kertas, dan benar saja ada ludah. Liao Jiayuan segera menebak bahwa Ping Pengfei sedang mencari Omi. Pasti berjanji kepada saudaranya tadi malam untuk berbicara dengan Omi. Sial, Omi bahkan tidak memberikan wajah pada Guru Ping. Liao Jiayuan bersinar. Omi juga terlalu mencengkeram. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.